dipersembahkan oleh Era disrupsi digital menjadikan teknologi sebagai hal yang sangat signifikan, tidak hanya dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam hal perkembangan ekonomi negara. Etika dalam bermedia menjadi hal krusial bagi pemerintah dalam memastikan bangsa Indonesia yang beretika secara digital. Lalu apa usaha pemerintah dalam mewujudkan hal ini? Kita terhubung bersama Tony Seno Hartono, praktisi TIK sekaligus Dewan Pengarah Siberkreasi. Selamat malam, Pak Tony. Selamat malam, Pak Dodi. Ya, sehat ya Pak Tony ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Dodi? Baik juga di sini. Yang penting sehat dulu ya Pak Tony ya di masa pandemi seperti sekarang. Oke, Pak Tony, kita bicara soal etika bermedia digital. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan etika bermedia digital atau yang mungkin dikenal dengan nama netiquette ini, dan apakah beda dengan etika di dunia nyata? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Apalagi kita itu pengguna internetnya makin tumbuh, makin besar. Sekarang ini sudah mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Nah, banyak orang itu beranggapan bahwa di dunia digital itu etikanya itu berbeda. Padahal pada kenyataannya mirip ya antara keduanya itu. Nah, ini dulu dilandasi oleh adanya perbedaan konsep antara orang Indonesia dengan orang-orang di mancanegara, di mana kita itu orangnya sangat terbuka, sehingga segala macam itu di-share. Dan ini menimbulkan beberapa masalah etika. Nah, kalau di etika digital itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Jadi ini bentuk etika di mana kita melakukan kegiatan di dunia digital secara sopan. Secara sopan, kita lihat bahwa niat kita itu niatnya baik, bagaimana cara kita itu berperilaku yang etik demi kebaikan kita bersama. Nah, etika digital ini sangat mirip dengan etika di dunia nyata, di mana kalau di dunia nyata kita juga berusaha untuk sopan terhadap orang lain, bermaksud baik, menyampaikan maksud secara jelas dan sebagainya, sementara orang-orang yang tidak menyadari bahwa etika ini juga harus dijaga di dunia digital, banyak yang kemudian menyebarkan hoax tanpa memastikan bahwa faktanya itu benar atau tidak dan sebagainya. Jadi ini satu hal yang sangat kritikal. Kalau untuk orang Indonesia sendiri, netizen Indonesia sendiri, sejauh mana Anda melihat pemahaman mereka dan terkait dengan etika bermedia digital? Apakah kemudian mereka juga sudah menggunakan atau memegang teguh etika bermedia digital ketika mereka berkomunikasi di media digital? Nah, kalau kita lihat sebagian besar itu masih belum terlalu memahami apa itu etika digital. Oleh karena itu banyak kita lihat berita-berita hoax ya. Kemudian banyak orang menjadi korban social engineering dan sebagainya, itu karena pemahamannya itu kurang dalam beretika digital. Oleh karena itu pemerintah ini bagusnya menyadari hal ini, kemudian pemerintah bersama kami juga waktu itu membuat inisiatif suatu gerakan nasional literasi digital. Nah, dengan gerakan ini kita berusaha mengedukasi masyarakat bagaimana caranya menjaga etika selama beraktivitas di dunia digital. Ya, memang harus diakui literasi digital masyarakat Indonesia mungkin belum mencapai level yang seharusnya begitu ya Pak. Makanya kemudian tadi ada program-program yang disiapkan oleh pemerintah dan juga dari Siberkreasi ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih program-programnya apa saja sih biasanya? Ya, jadi Siberkreasi itu merupakan suatu gerakan nasional literasi digital yang diinisiatif oleh pemerintah dan juga beberapa pemangku kepentingan ya yang majemuk. Jadi pemangku kepentingan ini bermacam-macam ya, mulai dari komunitas, kemudian penyedia platform digital, media, operator, universitas dan sebagainya. Nah, kami membuat gerakan-gerakan yang didasari oleh 4 pilar. Jadi ada beberapa pilar. Yang pertama adalah membangun kecakapan digital atau digital skill. Yang kedua adalah etika digital atau digital ethic. Yang ketiga membangun budaya digital atau digital culture. Yang keempat itu adalah membangun keamanan digital atau digital safety. Nah, program-program ini kami sampaikan menggunakan berbagai macam cara, baik itu secara daring maupun luring ya, dari dalam jaringan menggunakan internet maupun kita tatap muka langsung.
Nah, kami juga membuat beberapa aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Jadi aplikasi-aplikasi itu namanya juga aplikasi siberkreasi dan juga kita kerjasama dengan Ruang Guru. Di situ ada aplikasi-aplikasinya. Jika aplikasi itu diinstal di handphone ya atau di gawai, maka kita dapat melihat seluruh kegiatan-kegiatan siberkreasi, mendaftar ke kegiatan tersebut, juga melihat konten-konten yang ada kaitannya dengan tadi kecakapan, etika, kemudian budaya dan keamanan digital. Oke, jadi sosialisasi dan kemudian edukasinya juga terus dilakukan, baik luring maupun daring. Dan Anda tadi juga sempat mention juga kalau misalnya masyarakat itu tertinggal materi-materinya, maka mereka bisa download ya, ada aplikasi tersendiri yang bisa mereka download. Nah, targetnya sendiri untuk program-program literasi digital ini apa, Pak Tony? Apanya targetnya? Ya, jadi kami memiliki target yang cukup besar ya. Kami inginnya sih seluruh masyarakat Indonesia itu teredukasi. Nah, tetapi di tahun 2021 kemarin kami melakukan banyak kegiatan dan kami membuat suatu target di tahun 2024 nanti itu paling tidak ada 50 juta masyarakat itu sudah terjangkau program ini. Jadi paling tidak 50 juta masyarakat sudah mengikuti literasi dan edukasi digital melalui program GNLD Siberkreasi. Oke, tahun 2024 itu targetnya masyarakat sudah bisa mendapatkan atau sudah pernah mendapatkan program-program edukasi literasi digital 50 juta orang, menjangkau 50 juta orang, begitu ya? Selama ini kami menjangkau sekitar 12,5 juta peserta di 514 kabupaten kota di Indonesia. Oke, 12,5 juta artinya dalam 4 tahun bisa mencapai 50 juta tadi ya? 50 juta, betul. Antusiasme dari masyarakat sendiri mengikuti program-program ini seperti apa, Pak Tony? Jadi kami melihat bahwa masyarakat itu juga menyadari bahwa yang namanya kecakapan, etika digital, budaya, dan keamanan itu sangat penting, sehingga kami juga melihat masyarakat itu sangat senang mengikuti program kami, dan di setiap acara kami itu pasti banyak sekali peserta-pesertanya, dan antusiasme ini terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan, ya, interaksi, kayak gitu. Kami juga merasa sangat senang dengan hal ini, dan banyak juga peserta-peserta itu yang sudah ikut acara ini selama lebih dari sekali. Jadi dulu ikut, sekarang ikut lagi, dan mereka juga akan ikut lagi di masa depan. Oke, Pak Tony, usai jeda, kita harus break dulu sejenak. Usai jeda kita akan bahas lebih detail seputar pelanggaran-pelanggaran etika. Apa saja biasanya yang sering terjadi dalam bermedia digital dan bagaimana mengatasinya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Connect. Kita berkomunikasi di media digital, cakupannya juga semakin luas, bukan hanya orang Indonesia, bahkan mungkin juga dengan orang-orang dari luar negeri. Ini kan potensi pelanggaran etikanya juga jadi semakin besar. Nah, biasanya pelanggaran-pelanggaran etika di media digital yang paling banyak ditemukan tuh apa, Pak Tony? Jadi kalau kita itu beraktivitas di dunia digital, kita juga harus memperhatikan seperti misalnya kesopanan, ya, tata susila dan lain-lain sebagainya. Ini yang banyak dilupakan. Nah, di dunia digital biasanya orang itu maunya praktis dan maunya cepat. Jadi misalnya kita suka melupakan kesopanan, ya, menjaga tata bahasa supaya tidak menyinggung orang dan sebagainya. Jadi yang kita lihat banyak terjadi itu adalah ucapan-ucapan yang mungkin tidak memperhatikan perasaan orang. Jadi asal ngomong saja menyakiti orang dan sebagainya. Kemudian memberikan berita tanpa kita periksa dulu kebenarannya. Ya, kita juga tidak memperhatikan apakah orang itu tersinggung atau tidak. Ya. Jadi itu adalah beberapa masalah-masalah etika yang kita lihat banyak sekali terjadi di internet, dan ini juga kita pahami karena orang itu menganggap di internet itu semuanya tidak terlihat, semuanya dianggap anonim, padahal tidak demikian. Semua kejadian yang ada di internet itu meskipun kelihatannya anonim, kita dapat bersembunyi di profil yang palsu, ya, profil orang lain, atau mungkin muka kita diubah dan lain-lain sebagainya, dengan anggapan bahwa si lawan itu tidak pernah mengetahui diri kita sebenarnya. Sehingga banyak kejadian bahwa orang itu seolah-olah memiliki dua kepribadian. Satu kepribadian di dunia nyata,
Yang kedua adalah kepribadian di dunia internet. Nah, yang kepribadian di dunia internet ini adalah suatu kepribadian yang sangat bebas ya, karena orang itu merasa dia dapat berbuat apapun. Jadi ini merupakan suatu pelanggaran sebetulnya karena sehingga dia dapat melakukan apapun tanpa ketahuan, tanpa memikirkan akibatnya. Ini yang banyak terjadi di internet, sehingga kalau misalnya orang itu belum terlalu dewasa dan dia melakukan kegiatan di internet, dia suka menjadi korban di situ. Entah dia mendapatkan cyberbullying, ya merasa ditekan dan lain sebagainya, mungkin tertipu. Banyak sekali kasus-kasus penipuan, terutama belakang ini karena adanya COVID, orang itu banyak beraktivitas di internet secara tiba-tiba, yang tadinya tidak pernah aktif, tiba-tiba menjadi aktif, dan itu banyak menjadi korban di situ. Iya, memang ada anggapan orang itu bisa menjadi siapapun, menjelma menjadi siapapun di dunia maya seperti itu ya. Makanya kemudian ujaran-ujaran kebencian, hate speech itu sering sekali muncul lewat postingan-postingan atau bahkan lewat komentar-komentar di postingan orang lain, kurang lebih itu juga sering kita temui gitu ya. Tapi ini juga kemudian didukung juga oleh data yang sebetulnya harusnya tidak ingin kita naikkan, tapi ya ini faktanya begitu ya. Berdasarkan laporan Microsoft 2020 Digital Civility Index mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, Indonesia dapat poin 76, itu ranking 29 dari 32 negara. Indonesia dianggap sopan, tapi kemudian ketika di media sosial atau media digital justru malah tidak sopan begitu. Kenapa bisa seperti itu, Pak Tony? Ya, memang pada kenyataannya demikian ya. Jadi survei dari Microsoft itu memang membuktikan, bukan membuktikan ya, survei itu mengatakan bahwa tingkat kesopanan masyarakat Indonesia itu masih di nomor sekian dari sekian puluh negara. Nah, kita yang merasa tersinggung kemudian merasa bahwa ini penghinaan. Oleh karena itu mereka menyerang balik. Tapi sebetulnya dengan menyerang balik itu membuktikan bahwa surveinya itu betul. Padahal yang seharusnya kita bisa sikapi itu adalah, oh ya memang surveinya seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini akan berbeda sekali jika hasil survei ini tidak ditaruh di internet. Misalnya kita langsung bertemu orang dengan tatap muka, kemudian kita bilang bahwa menurut penelitian adalah indeks Indonesia di bidang misalnya etika berinternet itu adalah kesekian. Nah, biasanya kalau tatap muka seperti itu pasti ditanya, oh ya, kenapa demikian? Kemudian apa yang menyebabkan kira-kira indeksnya itu berada di tingkatan sekian? Nah, tapi kalau di internet tidak, jadi orang itu begitu lihat judulnya sudah langsung mengambil kesimpulan. Nah, ini juga membuktikan bahwa memang masyarakat kita kurang gemar membaca. Jadi kalau melihat judul beritanya seperti itu, langsung mengambil kesimpulan bahwa isinya adalah seperti itu, padahal belum tentu isinya itu seperti judulnya, karena judul itu kan sebetulnya harusnya merupakan ringkasan dari isi, tapi kadang-kadang di era sekarang ini judul itu merupakan sesuatu untuk memancing. Jadi memancing orang untuk masuk, kemudian melakukan, kalau masuk itu kan melakukan klik ya, klik untuk melihat konten, dan dari situ si pembuat konten itu akan mendapatkan iklan, mendapatkan hasil dari iklan. Jadi memang ini terjadi karena memang betul masyarakat kita kurang membaca, kurang memeriksa kebenaran dari berita itu, dan mungkin tidak melihat intinya berita itu sebetulnya ngomongin apa. Jadi sebetulnya parameter yang dipakai itu ya untuk survei itu apa saja itu kita belum tahu ya, tapi kemudian angkanya saja buruk, dan kemudian peringkat kita buruk, lantas kemudian kita mengecap bahwa netizen Indonesia ya kurang lebih seperti itu, padahal tidak semua, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Nah, selain soal ujaran kebencian dan sebagainya, begitu, konten hoax ini kan juga banyak sekali beredar di masyarakat, begitu ya. Kenapa kemudian itu bisa tumbuh subur dan bagaimana kemudian upaya untuk mengatasinya? Nah, sebetulnya hoax ini adalah berita yang tidak benar, berita yang sumbernya itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Nah, kenapa berita ini bisa menyebar? Yaitu karena memang culture orang Indonesia yang sangat terbuka. Kita itu ingin selalu berbagi. Nah, kalau ada berita yang kelihatannya membahagiakan, ya kita bagi ke teman-teman kita. Kalau ada berita yang menyedihkan, kita bagi ke teman-teman dan lain-lain sebagainya. Nah, kesenangan membagi seperti itu
itu harus ditekan kalau di internet karena belum tentu berita yang kita baca itu benar. Nah, oleh karena itu masyarakat harus diedukasi memeriksa kebenaran dari berita. Nah, sebetulnya untuk memeriksa kebenaran dari berita memang tidak sulit, tetapi juga ini membutuhkan langkah-langkah tambahan seperti misalnya memeriksa dari mana sumber berita itu. Nah, kalau di internet itu berita yang bisa kita anggap benar itu mungkin adalah berita dari mainstream media, jadi media yang besar ya gitu. Kemudian ada yang sumber berita itu ada orang atau institusi yang memang sudah dikenal dia benar gitu. Nah, kebanyakan berita-berita itu kita langsung saja berbagi tanpa melihat sumbernya itu dari mana. Kalau misalnya sumbernya itu adalah blog atau media sosial, itu belum tentu benar karena setiap orang bisa menulis apapun. Nah, jadi memang sumber kenapa hoax itu begitu merajalela di Indonesia itu karena orang tidak memeriksa kembali. Jadi harusnya orang itu melihat apakah berita itu apakah berita itu benar ya, apakah berita itu jujur, apakah berita itu bermanfaat. Nah, baru kalau misalnya parameter-parameter itu sudah terpenuhi, baru kita harusnya share. Jadi bukan melihat berita itu kelihatannya menarik kok. Misalnya ada suatu perusahaan mengadakan undian berhadiah. Nah, kemudian kita langsung bagikan berita itu, padahal perusahaannya tidak ada. Dan beritanya juga berita bohong, karena sangat mudah untuk membuat suatu kebohongan di internet. Dan ini menjadi satu industri sebetulnya ya di cybercrime. Itu adalah industri kejahatan, memang di situ revenue-nya cukup besar. Nah, salah satu tujuan dari siberkreasi itu adalah melakukan edukasi bahwa tidak semua berita itu benar dan beginilah caranya memeriksa berita-berita tersebut. Iya, jadi memang kita harus bisa saring ya, yang namanya berita-berita, apalagi yang bombastis seperti itu harus dicek dan recheck, dan mungkin harus dipikirkan apakah perlu untuk sharing ke banyak teman dan banyak saudara begitu ya. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Tony tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog dengan tema etika bermedia digital, masih dengan Pak Tony. Pak Tony, ini ada istilah namanya gawaimu harimaumu sekarang ya, karena orang lebih banyak sibuk sekarang berkomunikasi dengan gawai, dengan gadget. Banyak orang kemudian tadi seperti yang Anda katakan begitu, berujar apapun di media sosial tanpa mereka sadari, padahal kemudian ada pelanggaran hukum yang mungkin mengintai mereka begitu. Ini hal-hal yang tidak diketahui mungkin ya oleh netizen Indonesia begitu, karena sudah banyak juga kan kasus ngomong apa di media sosial, berkomentar apa di media sosial, dan kemudian malah mendapatkan hukuman, terjerat dengan undang-undang ITE dan sebagainya. Betul Pak. Jadi apa yang ditanyakan, jadi memang gawaimu itu harimaumu itu adalah benar, karena menggunakan gawai itu kita dapat berbuat apapun, ya. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan semuanya itu diatur. Payung besarnya itu adalah Undang-Undang ITE, ya, Informasi Transaksi Elektronik. Kalau kita melakukan sesuatu, misalnya menyinggung orang, memberikan berita yang tidak benar, maka seluruhnya itu dapat terkena beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE itu. Selain itu juga ada beberapa undang-undang peraturan pemerintah turunan dari undang-undang tersebut. Iya, dan ketika kemudian kita tidak mengindahkan etika di media digital, kita berbicara seenaknya, kita berkomentar seenaknya, mungkin orang berpikir ya udah nggak akan dicari-cari orang, nggak akan ada. Padahal sebetulnya kan ada yang namanya istilahnya rekam jejak digital begitu ya. Dan ini mungkin tidak disadari juga oleh masyarakat ketika misalnya kita berkomentar apa, suatu saat nanti itu mungkin bisa mempengaruhi reputasi kita, nilai kita di mata orang, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang masih belum diketahui oleh netizen Indonesia ya, Pak Tony ya. Ya, jadi ini kembali ke masalah anonim ya. Anonimitas di internet tidak ada yang betul-betul anonim. Kita dapat melakukan apapun ya, tetapi semua itu tetap dapat dilacak balik ke pelakunya itu siapa. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti bisa dilacak. Nah, bayangkan kalau sekarang itu semuanya bisa dilacak, maka orang mencari pekerjaan, mendaftar segala sesuatu, itu sekarang bukan hanya kurikulum vitae yang sangat penting, tetapi si penerima atau perusahaan yang dilamar tadi itu dapat memeriksa apakah seseorang itu melakukan tindak kriminal dan sebagainya dari rekam jejak digitalnya.
Nah, itu banyak software-software di internet yang dapat kita gunakan untuk mengungkap seseorang itu, apakah orang itu pernah melakukan sesuatu pelanggaran di internet, dan itu informasi itu lebih dipercaya daripada informasi yang ada di kurikulum vitae. Nah, sebetulnya dengan menyadarkan orang bahwa yang namanya rekam jejak digital itu dapat kita expose, ya, maka orang itu akan jauh lebih berhati-hati. Nah, beberapa dari kegiatan kami di Gerakan Nasional Digital Literasi ini, itu adalah mengedukasi orang bagaimana yang namanya rekam jejak digital itu sebetulnya bisa dilacak, dan ini cara-caranya. Dan dengan cara demikian, maka kita akan lebih berhati-hati. Dari situ akan kelihatan kenapa kita harus beretika. Soalnya kalau tidak beretika, itu akan kembali lagi ke kita. Waktu itu, kamu mendaftar sebagai misalnya guru sekolah, tetapi di rekam jejaknya itu ternyata dia pernah melakukan kekerasan, melakukan cyberbully dan lain-lain sebagainya beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu akan menempel seumur hidup di dirinya dan akan mempersulit dia untuk mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Dan kalau bicara era sekarang kan bukan lagi eranya era follower, tapi sekarang semua orang ingin berlomba-lomba jadi kreator, begitu ya, konten kreator, YouTuber, Instagram, TikToker dan sebagainya. Bagaimana kemudian para konten kreator ini dalam menciptakan konten-konten tadi, konten-kontennya bisa bermanfaat dan konten-kontennya itu tetap beretika begitu, karena mereka kan mengomunikasikan ini dengan sesama netizen. Ya, jadi ini salah satu sisi yang mungkin kita bisa anggap baik atau buruk, ya. Yang baiknya itu adalah orang itu dengan mudah menciptakan berbagai macam konten tanpa membutuhkan studio, tanpa membutuhkan kepemilikan terhadap pemancar radio atau TV dan sebagainya, karena semuanya itu dengan sangat mudah dilakukan menggunakan perangkat gawai, ya, handphone, komputer, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian itu tentunya membawa implikasi lain, seperti misalnya orang yang tidak menyadari tentang etika dan lain-lain sebagainya, maka dia dapat membuat konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Nah, siapa konsumen konten itu? Konsumennya itu ya adalah seluruh masyarakat yang mengkonsum konten itu. Kalau konten itu bahasa Indonesia, ya pasti seluruh masyarakat Indonesia itu akan terekspos. Nah, bagaimana membuat konten creator itu tetap beretika, ya, tetap menjaga misalnya budaya Indonesia dan lain sebagainya, memang yang ini harus kita jangkau melalui edukasi. Nah, kegiatan-kegiatan siberkreasi ini juga melibatkan para konten-konten creator. Jadi kita juga mengajarkan bagaimana membuat konten itu yang bermanfaat, ya. Bukan cuma sekedar membuat konten yang heboh gitu ya, tetapi membuat konten yang bermanfaat, yang beretika dengan budaya Indonesia, budaya ketimuran, dan juga konten-konten itu yang membawa pesan-pesan digital safety atau keamanan. Jadi belum tentu bahwa konten yang bagus itu akan membosankan, ya, karena kita juga mengajarkan bagaimana membuat konten yang baik, dan untuk konten-konten creator itu juga mereka dapat melakukan sharing bahwa dia membuat konten seperti ini. Nah, ternyata viewernya juga banyak. Memang kita lihat dari sisi yang lain bahwa ternyata banyak juga orang membuat konten asal saja, itu justru viewernya banyak. Nah, cuman hal itu juga harus kita sadari bahwa sebetulnya konten yang bagus juga bisa membuat viewer yang banyak juga, cuman memang effortnya lebih besar. Nah, ini kembali ke diri kita sih. Tanggung jawab gitu, rasa tanggung jawab. Iya, kadang-kadang pikirannya kan demi konten begitu ya, bikin konten yang kemudian menarik perhatian subscriber, kemudian menarik perhatian follower supaya followernya nambah terus lebih banyak dan kemudian subscribernya nambah terus, tapi kemudian isinya justru tidak edukatif sama sekali begitu. Dan terakhir mungkin karena kita tahu sebetulnya kan pengguna internet di Indonesia mayoritas itu kan remaja dan kemudian pemuda. Nah, peran orang tua, peran guru, karena sekarang sudah mulai banyak yang PTM, itu seperti apa dalam mendidik anak-anak, pemuda, remaja untuk beretika di media digital? Ya, ini yang sulitnya itu adalah orang tua dan guru biasanya satu generasi lebih tua daripada muridnya, atau satu generasi lebih tua dari anaknya. Dan ini membuat anak-anak atau murid itu sebetulnya lebih melek teknologi internet daripada gurunya atau daripada orang tuanya. Ini memang menjadi satu kesulitan sendiri ya bagi para guru dan orang tua. Nah, bagaimana caranya supaya
kita itu bisa mengedukasi mereka. Nah, pertama ya sebagai orang tua dan guru itu harus menyadari bahwa yang namanya dunia digital itu kita untuk menggunakannya itu membutuhkan keahlian. Jadi yang namanya guru atau orang tua jangan takut untuk belajar ya. Karena belajar itu tidak melihat dia itu umurnya berapa. Harus tetap belajar terus, harus tetap belajar, terupdate sehingga dia memiliki keahlian ya untuk bernavigasi di dunia internet. Dengan keahlian itu dia bisa share kepada muridnya dan kepada anaknya. Kemudian dia juga harus memiliki etika. Nah, mengenai etika ini sebagai orang tua dan orang tua dan guru itu jauh lebih berpengalaman daripada muridnya. Jadi dia bisa share etika di dunia nyata seperti apa. Etika itu harus diterapkan juga di dunia internet. Nah, kemudian mengenai budaya, itu orang tua dan guru jauh lebih berpengalaman, itu juga dapat sharing budaya ketimuran itu seperti apa, itu tolong jangan dihilangkan, jadi ditekankan kepada murid dan anaknya. Kemudian keamanan digital, nah kalau itu mungkin orang tua dan guru bisa belajar bersama-sama dengan anaknya, dan orang tua guru dapat sharing juga keamanan di dunia nyata. Baik Pak Tony, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih atas waktunya sudah sharing bersama kami terkait dengan etika bermedia digital. Pak Tony Seno Hartono, sehat selalu Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Dodi dan para pemirsa.